Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devka Mutiara Sari, absen 3. Saya Cynthia Nur Aziza, absen 30. Saya Dona Nurhalisa Mirna, absen 7. Kami dari kelompok 5 Ingin menjelaskan 6 langkah identifikasi bahaya dan penilaian risiko sesuai standar OSHA. 6 langkah identifikasi bahaya dan penilaian risiko sesuai standar OSHA. Sistem manajemen K3 yang baik tidak hanya melihat salah satu bahaya atau pengendalian saja, tapi membuat sebuah sistem atau prosedur yang tepat yang memungkinkan semua bahaya dan risiko di tempat kerja teridentifikasi dan pengendaliannya dilaksanakan secara berkelanjutan. Berikut langkah-langkah identifikasi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan standar OSHA, diantaranya 1. Kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Kumpulkan, atur, dan tinjau segala informasi tentang bahaya yang ada di tempat kerja untuk menentukan potensi bahaya yang mungkin ada atau kemungkinan pekerja terpapar atau berpotensi terpapar bahaya tersebut. Informasi tentang bahaya yang tersedia di tempat kerja biasanya meliputi 1. Panduan manual pengoperasian mesin dan peralatan. 2. Laporan inspeksi secara langsung di lapangan dan laporan inspeksi dari lembaga pemerintah atau tim audit. 3. Hasil pemantauan terkait paparan, penilaian kebersihan industri atau industrial hygiene, dan rekam medis para pekerja. 4. Program K3 yang mencakup lockout atau take-out, ruang terbatas, proses manajemen keselamatan, alat pelindung diri atau APD, dan lain sebagainya. 5. Saran dan masukan dari para pekerja, termasuk survei atau notulen pada pertemuan komite K3. Yang terakhir, hasil analisis Job Hazard Analysis atau JHA, yang juga dikenal sebagai Job Safety Analysis atau JSA. 2. Lakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Bahaya adalah segala sesuatu yang termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau kecederaan pada manusia, kerusakan atau gangguan yang lainnya. Sedangkan risiko adalah kombinasi atau konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Kemungkinan besar bahaya akan muncul ketika perubahan area atau proses kerja, mesin atau peralatan yang tidak memadai, pengabaian tindakan pemeliharaan atau perbaikan, atau tata geraha yang tidak terlaksana dengan baik. Meluangkan waktu untuk memeriksa area kerja secara langsung dan berkala dapat membantu Anda mengidentifikasi adanya bahaya baru atau bahaya yang timbul sudah berulang kali, untuk segera dilakukan pengendalian sebelum terjadi kecelakaan kerja. Yang pertama, lakukan inspeksi rutin terhadap semua operasi kerja, peralatan, area kerja, dan segala fasilitas yang berada di tempat kerja. 2. Libatkan pekerja untuk ikut berpartisipasi dalam inspeksi dan lakukan diskusi dengan para pekerja tentang bahaya apa saja yang mereka temukan di tempat kerja atau yang mereka laporkan. Yang ketiga, dokumentasikan setiap inspeksi yang dilakukan untuk mempermudah verifikasi bahaya yang sudah dikendalikan atau yang sudah diperbaiki. 3. Lakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Suatu bahaya kesehatan akan muncul bila seseorang kontak dengan sesuatu yang dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan bagi tubuh ketika terjadi paparan berlebihan. Bahaya kesehatan dapat menimbulkan penyakit yang diakibatkan oleh paparan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Meninjau rekam medis pekerja dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi bahaya kesehatan terkait dengan paparan di tempat kerja. 1. Identifikasi bahaya bahan kimia. Lakukan peninjauan pada MSDS dan label produk untuk mengidentifikasi bahaya bahan kimia yang digunakan di tempat kerja Anda. 2. Identifikasi seluruh aktivitas yang dapat mengakibatkan luka pada kulit akibat paparan bahan kimia berbahaya atau bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui penyerapan pada kulit. 3. Identifikasi bahaya biologis. Perhatikan apakah pekerja berpotensi terkena sumber-sumber penyakit menular
seperti jamur dan yang bersumber dari hewan seperti bulu atau kotoran yang mampu menimbulkan reaksi alergi atau asma akibat kerja. 4. Identifikasi bahaya ergonomi. Memeriksa seluruh tahapan aktivitas kerja yang membutuhkan pengangkatan berat, pengangkatan manual, gerakan berulang, atau gaya atau tugas yang berpotensi menimbulkan getaran yang signifikan. 4. Lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. Dengan menyelidiki insiden dan membuat laporan secara menyeluruh, Anda akan dengan mudah mengidentifikasi bahaya yang kemungkinan besar akan mengakibatkan sesuatu yang fatal di masa yang mendatang. Tujuan investigasi adalah untuk menemukan akar penyebab insiden atau faktor-faktor yang mempengaruhi bahaya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 1. Latih tim investigasi tentang teknik investigasi insiden, pemahaman yang menekankan objektivitas dan keterbukaan pikiran selama proses penyelidikan. 2. Lakukan investigasi bersama dengan tim yang kompeten mencakup perwakilan dari manajemen dan kerja. 3. Lakukan investigasi pada setiap nemesis atau kejadian hampir celaka yang terjadi. 4. Identifikasi dan analisis akar penyebab untuk mengetahui kelemahan program K3 yang menjadi dasar kemungkinan terjadi insiden. 5. Komunikasi hasil investigasi kepada manajer, supervisor, dan kerja untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. 5. Lakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Identifikasi kemungkinan bahaya yang dapat timbul dari setiap tahapan aktivitas ketika keadaan darurat dan aktivitas non-rutin dengan mempertimbangkan jenis material dan peralatan yang digunakan serta lokasi kerjanya. Potensi bahaya biasanya timbul ketika kebakaran dan ledakan, penggunaan bahan kimia berbahaya, tumpahan bahan kimia berbahaya, startup menghidupkan mesin setelah shutdown mematikan mesin yang direncanakan atau tidak direncanakan. Aktivitas-aktivitas non-rutin seperti jarang melakukan aktivitas pemeliharaan, wabah penyakit, keadaan darurat akibat cuaca atau bencana alam, darurat medis, kekerasan di tempat kerja. 6. Kelompokkan sifat bahaya yang teridentifikasi, tentukan langkah-langkah pengendalian sementara, dan tentukan prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Langkah berikutnya adalah menilai dan memahami bahaya yang teridentifikasi dan jenis-jenis kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang dapat timbul akibat bahaya tersebut. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan tindakan pengendalian sementara dan menentukan prioritas bahaya mana saja yang butuh tindakan pengendalian permanen. Evaluasi setiap bahaya dengan mempertimbangkan tingkat keparahan. Perhatikan apa saja dampak dari paparan bahaya dan jumlah pekerja yang mungkin terpapar. Gunakan tindakan pengendalian sementara untuk melindungi pekerja sampai program pencegahan dan pengendalian bahaya secara permanen dapat diimplementasikan. Perhatikan tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan bahaya untuk memprioritaskan bahaya atau resiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Dalam hal ini, pengurus memiliki kewajiban untuk mengendalikan semua bahaya yang dapat menimbulkan dampak serius dalam jangka waktu yang panjang bagi pekerja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.